Baik, salam penyuluhan Eka Karsa, Tani Digdaya. Selamat datang di channel Andres. Saat ini umur tanaman cabai kita sudah 1 minggu. Kepada teman-teman yang ingin mengetahui apa saja kendala dan permasalahan di cabai umur 1 minggu, mari ikuti review berikut ini. Baik, permasalahan yang ada di usia tanaman cabai 1 minggu ini adalah belalang ya. Jadi pada umur muda itu, karena belalang itu dia posisinya di bawah ya, di dekat pertanaman ya, dia tidak kena dengan perangkap hama kuning ya. Jadi belalang ini memakan tanaman ya sampai putus ya, sehingga itu mengganggu pertanaman kita. Nah, untuk mengatasinya itu saya mengaplikasikan insektisida ya, insektisida Cholantroniliprol ya. Itu saya menggunakan dosis yang optimal ya, 1,5 ml per liter air. Jadi untuk lahan seluas hampir 1/4 hektar ini, saya hanya menghabiskan setengah tank hand sprayer, kapasitas 14 liter ya. Jadi sekitar 7 liter air. Jadi sedikit aja kita dosisnya. Itu saya semprotkan, yang penting semprotnya ngabut, terus asal terkena baunya aja ya, baunya insektisida itu. Waktu penyemprotannya pada malam hari. Memang kalau untuk aplikasi insektisida seperti ini lebih suka untuk malam hari ya, karena lebih efektif. Jadi untuk 1/4 hektar lahan ini, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit. Jadi sedikit sekali, cepat ya. Saya jalannya juga cepat, saya semprot, yang penting terkena baunya aja, dan hasilnya serangan hama belalang itu bisa terkendalikan ya dengan baik ya. Jadi pertanaman pun tidak terganggu lagi. Di samping itu, permasalahan berikutnya adalah gulma ya. Gulma udah mulai tumbuh, dan nanti akan kita kendalikan dengan menggunakan herbisida ya, herbisida kontak langsung. Jadi tapi nanti ya, nggak sekarang ya, karena ini baru 1 minggu. Nanti kalau udah umur sekitar 2 minggu ya, baru kita aplikasikan, agar gulma ini tidak mengganggu pertanaman kita. Karena gulma bisa menjadi inang buat hama kita ya, hama dan juga penyakit. Di samping itu juga mengganggu manajemen pemeliharaan tanaman cabai. Tapi nanti di umur 2 minggu baru kita akan aplikasikan herbisida. Terus untuk perangkap hama kuning kita ya, ini di sini kita lihat, ini ada ngengat ya, ngengat yang ini dia biasanya membawa bawa ulat gerayak ya. Terus ada lalat liriomyza. Ini jadi kalau tanaman teman-teman itu ada garis-garis putih di daunnya ya, ini batik kayak gitu.
Ini penyebabnya Lioremisa. Terus ada kutu kebul ya, kutu kebul dan juga trips ya. Secara umum hama hampir semua ada ya. Cuma karena kita sudah antisipasi dengan pemasangan perangkap hama kuning ini sebelum tanam, jadi itu kita perangkap dulu semua hama itu sehingga dia tidak menjadi inang potensial terhadap pertanaman cabai kita. Jadi kalau kita lihat tanaman cabai ini sekarang ya, ini sudah keluar tunas airnya ya di ketiak daun ini. Itu menandakan bahwa tanaman sudah bisa beradaptasi dengan baik di lahan. Untuk pemupukan kemarin sudah kita lakukan ya pada umur 3 hari ya, karena bibit kita ini dibuat dengan sistem sosis ya. Dengan sistem sosis sehingga tanaman bisa lebih cepat beradaptasi di lahan. Sehingga pada umur 3 hari sudah saya lakukan aplikasikan pemupukan. Untuk pemupukan saya menggunakan NPK ya. NPK kadar 16%. Itu dengan dosis setiap 60 liter air saya beri 3 gelas air mineral pupuk ya. Ditambah 6 genggam kapur pertanian. Ini saya gunakan dolomit ya. Untuk kapur pertaniannya yang murah aja. Jadi setelah larutan pupuk saya buat, maka setiap lubang tanamnya saya berikan pupuk sebanyak 1 gelas air mineral. Itu pemupukan kita berikan pada saat sore hari. Karena menurut saya pemupukan pada saat sore hari itu yang paling efektif ya. Karena setelah sore itu nanti malam, nah di malam hari dia bisa menyerap pupuk dengan optimal. Di samping itu juga penguapan pupuk itu juga bisa dikurangi ya, karena udah malam ya, sehingga lebih efektif dan efisien. Baik, selain belalang dan gulma, mungkin nggak ada kendala lain ya secara umum yang nyata mengganggu pertanaman cabai kita. Jadi overall pertanaman masih cukup baik ya, dan kita harapkan ini akan bertahan sampai dengan nanti kita panen ya, sehingga produksi akan bisa lebih optimal. Jadi ini ya contoh pertanaman yang udah dimakan belalang ya. Nanti akan kita lakukan penyulaman. Jadi penyulaman akan kita lakukan tidak lebih dari 2 minggu ya, 14 hari. Karena apa? Kalau lebih dari itu nanti akan mengganggu keseragaman pertanaman cabai kita. Dan itu sangat mengganggu ya, baik secara manajemen maupun nanti di saat panen. Karena tidak seragam ya. Jadi kita menghindari itu untuk mempermudah manajemen kita dalam pemeliharaan. Jadi kalau misalnya setelah penyulaman di bawah 14 hari itu ada yang mati lagi, kita nggak usah sayang-sayang ya, jangan ditanam lagi ya, biarin aja. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita sayang-sayang, nanti di akhir kita yang yang kerepotan ya, gitu. Jadi cukup sekali aja penyulaman itu. Nanti setelah itu ya tanaman yang bertahan itu yang akan kita pelihara terus. Nggak perlu kita melakukan penyulaman ulang untuk kedua kalinya, untuk efisiensi dan efektivitas usaha. Baik, demikian review pertanaman cabai kita di umur 1 minggu. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun berkomentar ya, tapi komentar yang membangun, monggo tulis komentar di kolom bawah di sini. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
dan like and subscribe channel ini, dan ikuti terus perkembangan petanaman kita di minggu kedua yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam penyiluan. Kakarsa Tani Didaya.